Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvita Sari Wayuningrum, NIM 2021111015 dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pemikiran intelektual dan karya-karya Muhammad Quraish Shihab. Baik, yang pertama, pemikiran intelektual Muhammad Quraish Shihab. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama sekaligus ahli tafsir kontemporer pada masa modern sekarang ini. Selain itu, beliau juga aktif dalam menulis dan berceramah di media elektronik seperti televisi. Kecintaannya terhadap bidang tafsir Al-Quran sudah ada di dalam dirinya sejak kecil, karena banyaknya nasihat dari ayahnya berupa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada umur 6-7 tahun, beliau sudah diharuskan untuk mendengarkan ayahnya mengajar Al-Quran. Bahkan pada umur 9 tahun, beliau sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Hal tersebutlah menjadikan salah satu motivasi beliau untuk menjadi seorang mufasir. Kemampuannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam konteks masa kini membuatnya lebih unggul daripada ahli tafsir lainnya. Beliau lebih menekankan tafsirnya terhadap metode maudu'i atau yang cenderung mengangkat tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Beliau menuturkan, hendaknya dalam menafsirkan Al-Quran tidak terpaku terhadap teks yang ada, akan tetapi lebih baik untuk melihat secara kontekstual dengan menggali latar belakang dari adanya suatu ayat. Karena jika dilihat secara tekstual saja, maka ayat tersebut akan cenderung monoton dan makna yang tersembunyi di dalamnya tidak tersampaikan. Sebagaimana latar belakang Quraish Shihab yang telah dijelaskan, bahwa beliau memiliki intelektual yang cukup kuat dari orang tuanya, beliau juga dibesarkan di lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan nalar intelektualnya yang selevel dengan Universitas Al-Azhar. Di samping itu, beliau juga memiliki karir yang baik, mulai dari karir di lembaga pendidikan tinggi, menjabat di sejumlah lembaga pemerintahan lainnya, sampai dalam berbagai aktivitas dakwah di berbagai kalangan, mencakup awam dan terpelajar. Nalar intelektual Quraish Shihab dapat dilacak dari pandangannya tentang akal dan wahyu dalam pemahaman keagamaan. Menurut Aji Berry, hubungan akal dan wahyu merupakan salah satu topik paling terkenal dan mendalam dalam sejarah pemikiran manusia. Masalah ini tidak pernah kehilangan daya tariknya walaupun telah diperdebatkan selama 2000 tahun. Perdebatan sengit antara kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentang akal dan wahyu ini telah berkontribusi dalam menciptakan pertentangan pemikiran kalam antara kaum rasionalis dan tradisionalis. Kaum rasionalis yang diwakili oleh Mu'tazilah menekankan posisi penting akal dibanding wahyu, yang berbeda dengan kaum tradisionalis yang merupakan afiliasi Asy'ariyah. Nalar Quraish Shihab selanjutnya dapat dilacak dari salah satu karyanya yang berjudul Logika Agama. Bagian-bagian penting dari buku yang ditulis dalam 6 bagian tersebut menunjukkan dasar dari kerangka keilmuan yang dibangun Quraish Shihab. Akal dan wahyu menurut Quraish Shihab sama-sama merupakan hidayah dari Allah. Hidayah Allah sebagaimana yang lazim di kalangan kaum muslim meliputi 4 macam, yaitu naluri, panca indera, akal, dan wahyu. Keempat hidayah tersebut membentuk susunan hierarki yang tertutup. Tingkat kedua tidak dapat diperoleh sebelum memperoleh tingkat pertama. Tingkat ketiga tidak dapat diperoleh sebelum tingkat kedua, dan seterusnya. Pandangan ini mengandaikan bahwa peringkat akal berada di bawah wahyu. Fungsi akal dalam hierarki tersebut mengkoordinasikan semua informasi yang diperoleh indera untuk kemudian membuat kesimpulan. Di sini akal berperan setelah panca indera mencapai batasnya. Akal membuka bagi manusia cakrawala baru yang tidak dapat diperoleh melalui panca indera. Menurut Quraish Shihab, walaupun akal tidak mampu menerobos batasan-batasan yang tidak dapat dilewati indera, akal juga memiliki batas-batasnya. Bidang operasional akal menurut Quraish Shihab, bidang alam nyata. Ia tidak mampu menuntun manusia keluar jangkauan alam fisik ini. Bahkan dalam bidang operasinya di wilayah ini, ia sering terjerumus ke dalam simpulan-simpulan yang keliru. Ketika akal tidak mampu lagi beroperasi, itulah wahyu atau agama merupakan hidayah satu-satunya yang dapat menuntun manusia. Wilayah-wilayah tempat akal tidak lagi mampu beroperasi, itu wilayah metafisika, meliputi hakikat wujud dan hakikat Tuhan, wujud dan hakikat malaikat, kehidupan ukrawi di surga dan neraka, dan hari kematian.
Yang selanjutnya tentang karya-karya Muhammad Quraish Shihab. Quraish Shihab juga pernah ditunjuk sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir, Djibouti, dan Somali, yang berkedudukan di Kairo pada tahun 1999 sampai 2002. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai Duta Besar tersebut, Quraish Shihab menyelesaikan tafsir yang dikenal dengan Tafsir Al-Misbah. Di samping itu, berturut-turut karyanya yang lain terbit seperti Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2003, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2003, Dia di Mana-mana, Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2004, Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2005, Rasionalitas Al-Quran, Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2004, Menabur Pesan Ilahi Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2006, dan Wawasan Al-Quran tentang Dzikir dan Doa, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2006. Sosial karya-karya Quraish Shihab dengan mengacu kepada membumikan Al-Quran dan wawasan Al-Quran, menurut Frederick Split, mencakup kaum awam dan kaum terpelajar. Hari ini, bahwa karya-karya Quraish Shihab yang lain termasuk Tafsir Al-Misbah. Beliau juga sangat aktif sebagai penulis beberapa buku yang sudah ia hasilkan, antara lain yang pertama, Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya, Ujung Padang IAIN Alauddin pada tahun 1984, yang kedua Membumikan Al-Quran, Bandung, Mizan pada tahun 1992, yang ketiga Mukjizat Al-Quran, ditinjau dari aspek kebahasaan, aspek ilmiah, dan pemberitaan gaib, Bandung, Mizan pada tahun 2007. Yang keempat, Wawasan Al-Quran, Tafsir Tematik atas berbagai persoalan umat, Bandung, Mizan pada tahun 2007. Yang kelima, Sunnah Syiah, Bergandengan Tangan, Mungkinkah, Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2007. Yang keenam, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Quran lengkap 30 juz, Jakarta Lentera pada tahun 2002. Yang terakhir, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jakarta Lentera Hati pada tahun 2004. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.